Enggak, jadi perjanjian baru, perjanjian lama. Ini asalnya dari sini. Ini ditempel, plok. Jangan pakai suara lah ya. Iya, iya. Ini menjadi Bible-nya orang Kristen. Padahal yang di sini tidak ada yang di sininya. Yang Nah, mana? Ini kan Yang serapan perjanjian dari baru. sini, iya. Ya ini kan baru. Mm-mm. Yang ini dari sini. Ini dari bahasa Ibrani terjemahin ke bahasa Yunani. Ditambah ini. Terus diaku sebagai Bible-nya orang Kristen. Ya? Gimana? Habis ini ada lagi nih yang kreatif nih. Ini tulisannya orang Mormon. Ya, Mormon nih. Satu lagi kesaksian. Ya, ini Mormon. Ini kitabnya Mormon. Mormon juga pakai ini. Mormon pakai ini. Ditambah ini. Ditambahin ini lagi. Plek, jadi triple nih. Ini kitabnya Mormon gitu. Orang Kristen ngakuin nggak ini sebagai Kristen? Yang Mormon ini? Enggak. Nggak mengakui. Karena hanya mengakui beberapa gospel aja. Enggak, satu Bible-nya Kristen dipakai sama Mormon, tambahin buku kitab lagi. Ini menjadi kitabnya Mormon. Ini kitabnya Yahudi. Dari sini menjadi ini, ditambahin ini. Jadi kitabnya Kristen. Kitabnya Kristen ditambahin sama bukunya Mormon. Jadi Jadi kitabnya Mormon. Gitu. Paham? Paham. Enak nih kalau ada bukunya enak. Memperagakan gitu. Aduh, Allah ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat berangkaikan salam tidak lupa pula marilah kita sajikan ke pangkuan alam, junjungan alam yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir diutus ke alam dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat ke-40 yang mana situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim man kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kanallahi bikulli syai'in alim. Yang mana artinya adalah Muhammad itu bukanlah salah satu bapak dari salah satu laki-laki dari kalian. Dia itu adalah seorang utusan Allah dan dia itu adalah nabi yang terakhir dan dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kisah mu'allabnya Kohdonditan. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, Kohdonditan ini adalah salah satu mu'alaf dari etnis Tionghoa ataupun etnis Cina. Karena kita ketahui sekarang sangat banyak sekali orang dari etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam. Ini adalah suatu berkah kepada kita umat Islam. Karena umat Islam ini semakin bertambah, semakin dicintai oleh manusia. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita saksikan bahwasanya Kohdonditan ini mu'alaf bukan asal-asalan mu'alaf. Beliau ini mengkaji Alkitabnya terdahulu, kemudian mengkaji kitab-kitab yang lain dan juga mengkaji kitab Al-Quran. Nah seperti yang kita saksikan tadi, bahwasanya Kohdonditan ini mempelajari kitabnya. Dia cari, dia teliti
Akhirnya dia menemukan bahwasanya di dalam kitabnya terdahulu, di dalam kitab sucinya terdahulu terdapat kontradiksi. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, setelah dia mempelajari, akhirnya dia meyakini bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang benar setelah beliau mempelajari kitab suci Al-Quran. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan di dalam Al-Quranul Karim untuk menantang para pencari kebenaran, Allah menantang para pencari kebenaran di dalam Al-Quran Karim untuk memperhatikan Al-Quran. Allah mengatakan jika Al-Quran itu bukan berasal daripada Allah, maka di dalamnya pasti banyak sekali terdapat pertentangan. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Karim di dalam surah An-Nisa ayat ke-82. Yang mana situ dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna Qur'an. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Yang mana artinya adalah, mengapakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Mengapakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Jika Al-Quran itu tidak berasal dari Allah, pasti di dalamnya banyak terdapat pertentangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi untuk membuktikan suatu agama itu benar, untuk membuktikan suatu ajaran itu benar, maka kita harus memperhatikan kitab suci tersebut. Jika di dalam kitab suci tersebut terdapat pertentangan ataupun kontradiksi, maka sudah dipastikan kitab suci tersebut telah tercampur oleh tangan manusia. Telah tercampur dengan tulisan-tulisan manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itu sudah dipastikan. Karena tidak mungkin Allah itu mengatakan hari ini A, besok mengatakan B, tidak. Karena Allah itu tetap ya, apa yang disampaikan oleh Allah itu, apa yang diperintahkan oleh Allah itu, itulah yang ditetapkan sampai akhir dunia ini berakhir. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti dikatakan Kohdonditan tadi, bahwasanya banyak sekali
ayat yang terdapat dalam Alkitab itu kontradiksi. Kita akan menampilkan mengenai salah satu kontradiksi di dalam Alkitab. Contoh, di dalam kitab Matius mengenai kematian Yudas. Di dalam kitab Matius, Yudas mati, dikatakan di situ Yudas mati karena gantung diri. Setelah beliau melemparkan uang hasil mengkhianati Yesus ke bait Allah, lalu Yudas menggantung diri. Kemudian di Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwasanya Yudas membeli sebidang kebun membeli sebidang kebun. Lalu ia terjatuh, tertelungkup dan isi perutnya terburai. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sini sangat jelas sekali di dalam kitab suci Kohdonitan yang terdahulu terdapat kontradiksi, yang mana di kitab Matius dikatakan bahwasanya Yudas melemparkan uang dari hasil mengkhianati Yesus itu ke bait Allah, lalu menggantungkan diri. Sedangkan di kitab Kisah Para Rasul, Yudas, di situ tertulis Yudas membeli sebidang kebun, lalu ia jatuh tertelungkup dan isi perutnya keluar. Nah, di sini sudah sangat jelas terdapat perbedaan yang mencolok. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi pada intinya adalah jika kita ingin mencari kebenaran, maka lihatlah kitab sucinya. Jangan lihat pemeluknya. Karena kita ketahui bahwasanya jika kita melihat pemeluknya, sudah itu belum tentu menggambarkan tentang agama yang dianutnya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali orang yang menganut suatu agama, hanya agamanya saja yang tertulis di KTP-nya, sedangkan dia tidak melaksanakan segala perintah agamanya. Contohnya di dalam agama Islam. Di dalam agama Islam kita disuruh berbuat adil kepada semua agama, tidak pandang bulu. Di dalam agama Islam kita tidak boleh menyakiti manusia. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat Al-Quran yang berbicara tentang manusia, bukan berbicara tentang orang Islam. Contohnya di dalam Al-Quran Karim banyak ayat yang mengatakan wahai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Dan sesungguhnya orang yang takwa di sisi Allah sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang
yang paling takwa kepada Allah. Ini terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi kami menyarankan, jika Anda ingin mencari kebenaran, maka pelajarilah kitab sucinya. Jangan pelajari pemeluknya, karena pemeluknya belum tentu melaksanakan perintah Sang Pencipta alam semesta yang terdapat di dalam kitab suci ya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, hanya ini yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.